Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Joseph Pratama Susilo dari kelas 12 RPLA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu DBMS, DDL, dan DML. Nah, di dalam itu nanti ada materi-materi seperti apa itu exam dan bagaimana cara menginstalnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Apa itu DBMS? Jadi pengertian DBMS itu ya, menurut situs BINUS, DBMS atau Database Management System merupakan software yang digunakan untuk membangun sebuah sistem basis data yang berbasis komputerisasi. DBMS membantu dalam pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan data dalam jumlah besar, sehingga dengan menggunakan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah contoh-contoh dari DBMS ya. Bisa dilihat ada Oracle, MySQL, Microsoft Access, dan Microsoft SQL Server. Selanjutnya, lalu apa itu exam? Jadi untuk menerapkan sistem DBMS ya, kita akan menggunakan exam. Sebelumnya kita mari pengenalan dulu apa itu exam. Exam adalah perangkat lunak atau free software yang mendukung untuk banyak sistem operasi yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsi exam sendiri adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau bisa disebut juga localhost yang terdiri dari beberapa program, yaitu antara lain Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Untuk mendapatkan exam, Anda dapat mendownload langsung dari web resminya. Ya, akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstal exam. Oke, untuk instalasi exam kita masukkan link yang saya sediakan di deskripsi. Oke, lalu tunggu, kita downloadnya yang ini PHP 8 ya. Kita tentukan dulu sistem operasi kita Windows, Linux, atau OS X. Karena saya di sini menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows, maka kita pilih ini. Kita download. Jika downloadnya sukses, nanti akan langsung mendownload. Selesai download ya. Nanti kalau sudah selesai download, kita langsung balik untuk menginstal examnya. Oke, examnya sudah kita download. Mari kita melakukan proses instalasi. Jadi biasanya kalau di Windows ada peringatan gini ya. Jadi kita tidak boleh misal exam di program file, jadi di luar program file, tapi tetap di directory C. Oke, ini kita next. Ini semuanya ya next. Ini nanti pilih di mana. Setelah itu kita pilih direktorinya. Karena di sini saya sudah ada, jadi saya coba ini. Nanti kalian tidak usah jadi tinggal exam aja kalau belum pernah install. Karena ini saya sudah ada examnya, jadi saya coba ini. Lalu next, English, selesai, next. Nah, ini nanti langsung ke install. Nah, gitu. Sekian saja untuk penginstalan examnya. Jadi nanti setelah selesai, examnya bakal langsung terinstall. Sekian untuk penginstalasian exam. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk masuk ke localhost, untuk masuk ke MySQL melalui localhost, kita nyalakan dulu MySQL dan Apache servernya di exam control.
Oke, ini di start di Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai ready. Memang agak lama. Oke, lalu kita yang agak lama. Oke, lalu kita saja my admin bakal masuk ke dashboardnya PHP my adminnya. Kalau pertama kali memang agak lama, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah masuk ke PHP my adminnya. Oke, selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengakses MySQL dari CMD, atau kalau di sistem operasi lain itu mungkin menggunakan terminal. Kalau di Windows itu kita bisa mencet tombol Windows dan secara bersamaan untuk menampilkan pembukaan. Lalu kita ketik CMD, kita klik dulu. Untuk mengakses MySQL menggunakan CMD kita perlu menuju direktori MySQL dulu ya. Oke, kita cd untuk kembali ke direktori sebelumnya atau ke parent-nya, lalu kita cd ke exam, kita dir, lihat ada apa aja, kita ke MySQL, kita klik dulu dir, kita ke bin, kita pakai yang ini MySQL d.exe, MySQL d.exe. Ini udah start. Ini nggak apa ya, MariaDB. Lalu kita MySQL menu untuk masuk ke MySQL-nya. Nah, kalau udah gini, udah welcome to MariaDB Monitor. Nah, ini itu berarti kita sudah tersambung dengan MySQL-nya melalui CMD. Oke, sekian tutorialnya. Kita bisa langsung menggunakan sintaks yang coba salah satu contohnya yaitu show database. Nah, ini udah bisa lihat database-nya. Ini. Oke, sekian saja. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai DDL dan DML. Jadi sintaks-sintaks di MySQL itu terdapat beberapa macamnya, yaitu DDL, DML, dan DCL. Nah, pada kali ini kita membahas mengenai DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Jadi misalnya ketika kita ingin membuat sebuah tabel, lalu mengupdate struktur tabel itu dinamakan DDL. Contohnya di sini ada create tabel. Di sintaksnya itu create tabel. Tabelnya namanya buku perpus. Ini isinya ID dengan tipe data integer sebagai primary key. Lalu ada kolom kode buku dengan tipe varchar ukuran 20 0. Dan ini ada kolom judul buku varchar juga dengan panjang karakter 25, tidak boleh kosong, 0. Lalu tanggal terbit
kolom tanggal terbit dengan tipe data date boleh 0. Oke, lalu lanjut. Di sini ada DML atau Data Manipulation Language yang merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Jadi contohnya ketika kita ingin menampilkan data dari tabel-tabel dalam sebuah database, atau kita ingin memasukkan data ke dalam database, mendelete-nya, mengupdate-nya, itu dinamakan dengan sintaks DML atau Data Manipulation Language. Untuk lebih gampangnya, ini ya contohnya DML ya, select bintang from tabel buku. Oke, untuk gambarannya atau contohnya, habis ini saya akan praktekkan mengenai live syntax SQL yang tergolong dalam DDL dan DML. Oke, kita lanjut saja. Oke, di sini kita akan membahas mengenai DDL dan DML secara live syntax. Sebelumnya mari kita perkenalkan dengan bagaimana cara kita membuat database. Lalu kita menuju ke database dan menampilkan database yang ada. Oke, yang pertama yaitu kita menampilkan database yang ada untuk mengecek ya. Sintaksnya yaitu show database titik koma. Tampil ada ini database-nya. Oke, lalu kita membuat database ya. Itu sintaksnya create database. Spasi, argumennya yaitu kita coba db coba 1 dan lupa titik koma. Oke, kalau udah query oke, ini berarti database-nya sudah ada. Kita show database-nya. Oke, udah ada db coba 1. Lalu untuk mengubah ke database-nya, kita menggunakan sintaks use spasi argumennya, dengan argumennya itu nama dari database yang ingin kita pakai. Misalnya db coba 1 titik koma. Oke, database-nya change dan ini ada berubah menjadi database coba 1. Sekian saja untuk itu. Lalu kita lanjut ke materi live syntax DDL. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaks DDL atau Data Definition Language pada penerapan pada tabel dalam MySQL. Kan tadi kita sudah membuat database, pada kali ini kita akan membuat tabel dalam database coba 1. Sintaksnya itu create tabel dengan nama tabelnya coba, lalu terdapat argumennya ini kayak isinya itu detail-detail kolomnya, kayak kita definisikan kolomnya namanya apa, tipe datanya apa. Oke, ya argumennya pertama misalnya kita kasih nama ID, jadi yang pertama itu adalah namanya, nama kolomnya ID, tipe datanya integer, lalu size nya 11. Lalu kita juga bisa set misalnya dia jadi primary key, lalu dia give to auto increment sebagai ID. Oke, yang kolom kedua itu namanya adalah nama, tipe data varchar, dan size 64. Lalu yang ketiga adalah kolom email dan tipe data varchar dengan size 64 juga. Oke, seperti ini sintaksnya. Oke, query oke, berarti sudah ada. Sudah berhasil. Untuk mengecek apakah sudah ada, mari kita coba lagi. Nah, tabel coba sudah ada. Oke, lalu kita coba untuk menambahkan kolom dalam tabelnya dengan menggunakan sintaks alter table, lalu add, lalu di dalamnya terdapat argumen yaitu detail kolomnya, misalnya sama ya, jadi sama seperti ini. Yang pertama adalah namanya, misalnya namanya adalah alamat, lalu tipe datanya adalah varchar,
ukuran saya 128. Nah, alter table add, alter table spasi namanya, jadi ini lupa, jadi alter table nama tabelnya lalu add. Nah, ini query rows affected. Oke, kita sudah membuat ini. Lalu bagaimana apabila kita ingin menghapus tabelnya? Itu menggunakan syntax drop table. Table coba. Nah, ini nanti akan menghapus tabel coba. Kita enter query Setelah kita coba, kan tadi kalau udah ada kita tambahkan coba tulisannya already exist. Lalu kita coba menggunakan ini. Nah, query-nya berarti sudah terhapus tabel cobanya. Oke, kita lanjut selanjutnya ke materi DML. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai DML. Untuk DML ini nama kepanjangannya adalah Data Manipulation Language. Oke, yang pertama kita coba adalah select from. Select from ini untuk menampilkan data-data dari tabelnya. Misalnya kita select. Nah, setelah select ini sebenarnya terdapat, jadi gini, kalau kita ingin melihat semuanya, kita tinggal dari simbol bintang. Nah, kalau kita juga bisa mengambil datanya itu beberapa kolom saja. Misalnya kita ingin mengambil nama saja dari tabel coba tadi, kan ada ID, nama, sama alamat email, ada email. Nah, misalnya kita cuma ingin ambil nama dan email saja bisa. Jadi select nama, email from tabel coba ya, dan tadi tabel coba. Nah, tapi kenapa empty set? Kan tadi kan belum ada datanya, masih kosongan. Dari kosongan kita buat langsung kita tampilkan, kan nggak ada, jadi termasuk empty set. Oke, kita coba select dan sama aja from coba empty set. Oke, mari kita coba untuk menginputkan data. Untuk menginputkan data ke dalam suatu tabel menggunakan sintaks insert into. Nah, ini tuh setelah insert into itu nama tabelnya adalah coba. Lalu kita kasih kolomnya. Misalnya ya, ke kolomnya itu kan tadi ada nama sama email. Kan tadi ID-nya auto increment, jadi nggak usah. Di nama email, lalu values-nya atau nilainya yang ingin dimasukkan apa, kan namanya adalah Kiki, lalu emailnya adalah kwonderkid@gmail.com. Kita insert into. Nah, query satu row affected, berarti ada satu baris yang telah kita beri efek kayak telah menerima efek dari sintaks yang telah kita lakukan. Oke, mari kita coba select ya. Saya kan tadi kan coba misalnya select nama dan email aja. Nah, itu namanya udah ada, namanya Kiki dan emailnya kwonderkid. Coba kalau kita select semuanya, jadi ID-nya akan nampak juga. Select from coba. Nah, ada ID-nya. Oke. Lalu selanjutnya terdapat update, sintaks update. Jadi update ini untuk mengupdate isi dari ini. Jadi sintaksnya yaitu update. Nah, update, lalu nama tabelnya, misalnya tadi kan tabelnya coba, update coba, set, misalnya kita namanya kita
ganti jadi Kiki Kasa. Lalu selanjutnya, nah kan ini kan ngeset namanya jadi Kiki Kasa, tapi kan kita sistemnya nggak tahu yang diubah itu yang mana, maka dari itu kita tambahkan where ID-nya sama dengan 1, kan Kiki 1. Nah, sudah query oke. Lalu kita show. Nah, namanya jadi Kiki Kasa. Oke. Misalnya kita insert lagi ya. Insert tuh, coba nama email, values-nya abeng, lalu gimana abeng@gmail.com. Kita coba insert itu. Nah, row editor. Jadi kalau kita select from, nah ada 2 kan ya. Nah, misalkan kita cuma mau select from, tapi cuma kalau pengennya cuma 1 ID, dan kita cuma melihat ID kedua, itu bisa juga pakai select from, coba where, kita tambahin where ini kan sebagai ini loh, sama kayak coba where kita ID-nya 1, misalnya where ID sama dengan 1, jadi ya yang tambah cuma yang ID ke 1 saja. Lalu kita juga bisa delete, misalnya kita ingin menghapus baris abeng ya, kita menekan sintaks delete from tabelnya, nama tabelnya coba where, kan namanya kan di tabelnya yang namanya abeng cuma ini aja ya, jadi kan dia enggak, tapi sebaiknya lebih baik kita menghapus dari ID-nya karena ID-nya adalah primary key. Misalnya ID-nya 2, ID 2. Oke, lalu kita enter. Nah, query oke, reflected. Lalu kita coba select from, coba untuk melihat semua isi tabelnya. Nah, si abeng sudah terdelete. Itu saja untuk sintaks DML-nya. Untuk sintaks DML-nya, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, sekian untuk videonya. Seperti itu penjelasannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.